Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa sampai ke tanggal 12 Ramadan. Kita dapat berpuasa, kita dapat melaksanakan sholat malam. Itu karena Allah yang menginginkan kebaikan buat kita. Karena sejatinya segala kebaikan itu datangnya dari Sang Pencipta. Dan segala keburukan itu karena dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, bicara tentang adab, tentang hak saudara kita. Ini adalah satu tema yang perlu diulang-ulangi. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi yang ada, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk lebih lagi menjaga hubungan persaudaraan. Namun realitanya teknologi yang ada belum dimanfaatkan ke sana, kecuali oleh sebagian orang. Malah menyebabkan sebagian itu sibuk dengan dirinya sendiri dan melupakan saudara. Lalu bicara saudara, orang-orang beriman itu bersaudara. Walaupun mereka tidak dilahirkan dari satu rahim, walaupun mereka berbeda etnis dan suku, bahkan kalaupun mereka berbeda bangsa dan negaranya, orang-orang beriman itu bersaudara. Siapa yang menjadikan kita saudara? Allah Azza wa Jalla. Di antara 8 miliar penduduk bumi ini, ada 1,7 yang bersaudara. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Al-Hujurat ayat 10. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara berdua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat mendapat rahmat. Barakallahu fikum. Ayat ini menjadi sebuah ketentuan dan ketetapan yang tidak dapat dirubah sampai kapanpun. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sehingga kadangkala tatkala kita menegur saudara kita yang melakukan kesalahan, yang berbuat kemaksiatan, terkadang dia berdalih, kamu gak usah ngurusin aku. Kamu bukan apa-apa aku. Urusin dirimu sendiri. Katakan kepada dia, innamal mu'minuna ikhwah. Kita tuh saudara. Kalau engkau bukan saudaraku, aku gak peduli. Tapi engkau saudara. Dan Rasulullah SAW menekankan di banyak hadisnya tentang persaudaraan ini. Beliau mengatakan, al-muslim, akhul muslim. Orang muslim itu saudara buat muslim yang lain. Kita nggak akan bisa keluar dari persaudaraan ini. Kecuali tatkala engkau keluar dari Islam. Tatkala engkau murtad, ya keluar dari persaudaraan Islam. Mungkin ada persaudaraan lain. Sesama bangsa dan negara. Saudara satu suku. Mungkin saudara satu rahim. Tapi tidak saudara
dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bicara hak-hak persaudaraan, itu banyak sekali. Makanya satu pertemuan ini yang tidak lebih 1 jam, sulit bagi kita untuk membahas semua hak itu. Tapi ada beberapa hal mungkin yang akan kita bahas. Karena hak saudara kita ini ada yang fardu ain, yang wajib. Kalau kita tinggalkan dosa. Ada yang fardu kifayah. Artinya kalau dilakukan oleh sebagian orang, yang lainnya nggak wajib lagi, sehingga mereka nggak dosa. Kemudian ada yang sifatnya anjuran. Sehingga orang yang meninggalkannya, dia memang nggak dosa, tapi dia merugi. Karena meninggalkan fadilah yang sangat besar sekali. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan, hakul muslim alal muslimi khamsun. Hak muslim atas muslim lain itu ada 5. Artinya bukan cuma 5. Ada 5 nih yang Nabi mau sampaikan. Yang pertama dalam hadis ini disebutkan raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam. Yang kedua wa'iyadatul marid, membesuk yang sakit. Yang ketiga wattiba'ul janaiz, yaitu mengantarkan jenazah. Yang keempat wa ijabatud da'wah, menjawab undangan. Yang kelima wa tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu disebutkan hakul muslim alal muslimi ada 6. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ini menunjukkan bahwa angka ini bukan batasan. Tapi menjelaskan bahwasanya ada 6 yang perlu sangat diperhatikan. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Berbeda dengan hadis yang tadi. Di hadis yang pertama disebutkan raddus salam, yaitu menjawab salam. Kalau di sini memulai mengucapkan salam kalau berjumpa. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka jawablah undangannya. Yang ketiga, yang tidak ada di hadis pertama tadi, wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, lalu memuji Allah. Jadi ada syaratnya. Bersin mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengatakan yarhamukallah. Itu doanya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, besuklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, maka ikuti pengantaran jenazah. Ahibati fillah, berkaitan dengan hak-hak yang disebutkan ini yang akan kita bahas. Di antaranya, ingat ada yang fardu ain. Ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Sehingga mempelajari tentang hak-hak saudara kita ini mendorong kita untuk tidak meremehkan atau mengabaikan hak saudara kita. Kalau ternyata itu wajib, berarti kita dosa. Yang pertama bicara raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam ini wajib kalau memang dia mengucapkan salam kepada kita saja. Kita berjumpa sama fulan, berpapasan, dia mengatakan assalamualaikum. Maka kita wajib menjawab salam. Bukan sunnah. Tapi kalau ternyata kita mengucapkan salam atau kita berjumpa dengan orang banyak. Anak ketemu 5 orang. Anak katakan assalamualaikum. Apakah 5 orang itu semuanya wajib menjawab salam anak? Tidak. Cukup 1. Artinya kalau sudah ada 1 yang menjawab,
kewajiban itu gugur. Tapi kalau nggak ada yang jawab sama sekali, semuanya dosa. Jadi kalau sendirian itu fardu ain, kalau mengucapkan salam kepada jamaah itu jadi fardu kifayah. Adapun memulai salam, maka sunnah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tuh nggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Itu kunci surga, beriman. La ilaha illallah. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai. Bayangkan bagaimana hubungan yang kuat antara keimanan dengan cinta. Kemudian nanti sama yang terakhir nih. Anda perlu tekankan di sini karena masih ada sampai hari ini orang-orang yang mengklaim Muslim itu radikal. Bahkan dikatakan Muslim itu teroris. Menyebarkan kebencian. Menyebarkan ketakutan. Tidak. Islam datang membawa cinta. Maka sampai dikatakan kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kasih sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Akhirnya bisa masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kita di Indonesia yang mayoritas Muslim. Tapi sepertinya salam ini belum familiar. Mungkin banyak ajakan-ajakan untuk melestarikan budaya lokal. Kearifan lokal. Boleh nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan agama kita. Itu yang perlu dilakukan seorang Muslim. Tapi yang ajaran Islam ini tolong disebarkan, dilestarikan. Salam. Sekarang kalau orang berpapasan di kampung, kadang-kadang mereka mengatakan Pulau Nun, ya. Nun Sewu, pamit Pak. Sepurone, orang Madura mungkin. Setiap daerah mereka punya bahasa-bahasa yang itu arif menurut lokal. Nggak ada masalah selama ucapan itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi kenapa yang indah dan merupakan sumber cinta itu kok diabaikan? Ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa artinya salam nih? Keselamatan buat kalian. Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah untuk kalian. Dan berkahnya buat kalian. Semua keindahan diberikan kepada kalian. Sehingga bicara ucapan salam ini, di negeri kita yang mayoritas Muslim, ada tuntutan-tuntutan dari minoritas supaya salamnya itu nanti ada salam Pancasila mungkin. Nanti mungkin ada salamnya ya agama ini, agama itu. Apa yang kurang dari salamnya Muslim? Apa yang kurang? Secara makna silahkan dikumpulkan dari semua salam yang dibuat manusia. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan seperti salamnya Muslim. Mendoakan keselamatan salam. Bukan selamat pagi. Sehingga engkau di pagi hari selamat, di siang hari butuh doa lagi. Selamat siang. Kau nggak ketemu siang. Sedangkan Assalamualaikum adalah ucapan selamat sepanjang hari engkau. Allah itu Assalam. Setiap selesai sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di rumah sakit, tolong hal ini dilestarikan. Jangan bicara ya dokter, pasien. Enggak. Ada adab salam.
bukan ikut jabatan. Nabi SAW mengatakan, yusallimus saghir alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Jadi bicara senioritas itu ada. Di mana yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Jadi kalau ada kepala rumah sakit nih, yang umurnya 40 tahun. Dia punya anak buah, mungkin cleaning service umurnya 50 tahun. Siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Kepala rumah sakit. Loh, dia kepala, Ustaz. Nah, dia kepala di rumah sakit. Tapi tatkala berpapasan dengan saudaranya muslim, yang ada aturan Islam yang dipakai. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Indah sekali tatkala adab Islam ini dipakai. Yang kedua, wal mar 'alal qa'id. Yang lewat kepada yang duduk. Terkadang dokter nih mau masuk ruang pasien atau mau masuk ruang praktek. Dia melewatin pasiennya yang sedang duduk. Apa yang seharusnya dilakukan seorang dokter yang muslim? Nyelonong aja? Masuk? Nggak seperti itu. Tunjukkan Islam itu indah. Buktikan Islam itu damai. Dokter mungkin ada sumpah jabatan dia. Ada kode etik yang dia pelajarin. Tapi ada satu kode etik yang melekat kepada dirimu yang tidak akan pernah berpisah. Itu kode etik sebagai seorang muslim. Melewatin pasien yang sedang menunggu. Maka dia katakan, Assalamualaikum. Kemudian, warraqib 'alal mashi. Yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Diatur adabnya dalam Islam. Begitu detailnya supaya nggak salah-salah lagi engkau beradab. Yang berkendaraan kepada yang lewat. Atau yang berjalan kaki. Maka nasihat ana kepada orang-orang yang berkendaraan. Apalagi kalau sudah masuk gang. Ada berkendaraan di jalan raya ya. Ya udah nggak mungkin kita biasanya tutup kaca dan saling ngebut ya. Sehingga tidak lagi kita bisa mengucapkan salam. Tapi kalau sudah masuk gang rumahnya, jalan sempit. Yang di situ ada orang naik motor, ada orang jalan kaki. Tolong engkau yang punya mobil, kaca jendelanya diturunin. Enggak usah ana mengucapkan salam dari dalam mobil. Gimana orang mau dengar? Kelihatan aja enggak. Makanya terus terang, ana punya mobil kadang-kadang dipakai sama teman-teman. Ana sampaikan ke mereka. Tolong kalau antum sudah masuk gang turunin kaca. Kenapa? Jangan sampai orang menuduh ada ustadz nggak ada adabnya. Lewat, ada orang gang sempit ya. Yang kadang-kadang kalau berpapasan sama motor itu, motornya harus berhenti. Kita harus lewat pakai mobil kita. Turunin kacanya. Ucapkan Assalamualaikum. Kenal nggak kenal. Kata Nabi SAW di antara tanda-tanda kiamat itu, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Mulai saat ini enggak lagi. Tapi kiamat tetap dekat jemaah. Karena orang-orang memang sudah mengabaikan sunnah ini. Kita hidupkan sunnah ini. Ingat, yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Tentunya kalau bicara kendaraan ya, mobil sama motor beda. Sehingga tolong antum jaga adab ini. Kepada tukang parkir. Kita kadang-kala diparkirin sama tukang parkir. Kita naik mobil, dia markirin. Engkau sebagai muslim apa yang kau katakan? Assalamualaikum. Nggak kenal Ustaz ana sama dia. Muslim, ucapkan salam. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal qalil 'alal katsir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Walaupun yang sedikit ini ustadz. Kadang-kala ustadz nih jalan, di depannya muridnya banyak. Yang mengucapkan salam siapa dulu? Ya ustadznya dong. Jangan nunggu muridnya mengucapkan salam. Kenapa? Karena adabnya yang sedikit kepada yang banyak.
Loh Ustaz, tapi kan yang anak-anak kepada yang tua. Nah, ketika kondisinya satu sama satu, seperti itu. Tapi ketika kondisinya sedikit sama banyak, maka yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Kemudian ahibati fillah, Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian dikasih salam, maka balaslah. Ingat, membalas itu wajib. Dengan yang lebih baik. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum, jawabannya paling enggak waalaikumsalam. Tapi kalau kita bisa lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hak yang pertama. Yang kedua, wa iyadatul marid. Membesuk orang yang sakit. Bukan ziarah ke rumahnya, tapi membesuk orang yang sakit. Ahibati fillah, membesuk orang yang sakit ini, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala memasukkannya kepada fardu kifayah. Seperti jenazah. Fardu kifayah. Kenapa di masyarakat itu ada istilah rukun kifayah ya? Karena memang ya kalau ada yang sudah ngurusin, yang lainnya nggak wajib gitu. Membesuk orang sakit sama. Fardu kifayah. Dokter ini punya kesempatan yang sangat luas sekali untuk membesuk saudaranya muslim. Dapat fulus lagi. Ini kelebihannya dokter ya. Besuk orang sakit dapat fulus. Biasanya orang kalau besuk orang sakit itu kekurangan fulus. Maksudnya dia membesuk bawa apa? Bawa oleh-oleh, bawa apa. Tapi ini sangat spesial sekali ya ketika dokter di rumah sakit membesuk pasiennya bawa sesuatu. Membawa sesuatu. Kenapa? Antum bicara dua hal. Yang pertama, tugas dokter adalah visiting kepada pasien. Visit pasien itu. Yang kedua, sebagai saudara sesama muslim. Subhanallah jemaah. Kalau dokter aja membesuk yang sakit itu bawa oleh-oleh apa? Botol ini. Umpamanya bawa biskuit atau apa. Ini sebuah kemuliaan. Engkau akan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena kau menjaga hak saudaramu. Dan engkau akan dicintai oleh manusia. Yang mengetahui bahwasanya engkau bukan hanya dokter biasa. Tapi siapa? Tapi engkau dokter yang muslim. Ketika membesuk pasiennya, dia bawa sesuatu. Apa sih jemaah? Nggak banyak yang perlu dibawa. Ya biskuit harga 2.000, 3.000. Lu Ustaz, kalau dokter ini membesuk sehari 10 pasien. 10 biskuit. Iya, diambil dari uang membesuk, bukan membesuk. Uang visit itu berapa? Dikurangin berapa cuma. Dan kau dapat pahala yang besar. Apa pahalanya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman qudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim yang membesuk saudaranya yang muslim. Membesuk ya. Jadi ada orang datang ziarah, ada orang datang iyadah. Iyadah itu lebih kepada membesuk yang sakit. Dia membesuknya di pagi hari. Melainkan ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada dia. Mendoakan dia. 70.000. Sampai sore. Ini malaikat mendoakan. Wa in adahu asyiyatan. Kalau dia membesuknya di sore hari, di petang, oh subhanallah, membesuk orang sakit itu pagi dan petang. Kalau kita lihat jam besuk di rumah sakit itu, ada jam pagi, ada jam petang. Ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau membesuknya di waktu petang, ada 70.000 malaikat yang akan bersolat kepada dia sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Allah sediakan bagi dia taman di surga. Tempat yang indah di surga. Terus, apa yang membedakan visitnya dokter sama visitnya dokter muslim? Niatnya berbeda. Visitnya dokter aja, ya dia sebagai seorang dokter. Anak memang visit, ini tugas anak, kewajiban anak. Dan anak digaji juga di sana.
Tapi visit dokter muslim ada tambahan niat. Yaitu mencari surga Allah. Maka tolong walaupun ini fardu kifayah, ya yang nggak dokter pun berusaha untuk membesuk saudaranya yang sedang sakit. Allahu Akbar. Sebuah fadilah yang agung. Tapi kadang-kala nggak hadir di benak kita. Padahal kita membesuk saudara kita. Tapi yang ketiga, mengantarkan jenazah. Ini juga fardu kifayah. Karena kalau sudah ada yang ngurus jenazah saudaranya, seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatin jenazah, sampai mengantarkan ke kuburan, ya nggak semua orang harus melakukan. Kalau sudah ada yang ngerjain, alhamdulillah. Ada satu hal yang ingin Anda ingatkan berkaitan dengan jenazah. Karena alhamdulillah, di masyarakat kita, rukun kifayahnya jalan. Mengantarkan, ngurusin jenazah itu jalan. Ada satu fadilah yang sering dilupakan, yaitu fadilah sholat jenazah. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla 'alal janazah falahu qirat. Wa man shalla 'alal janazati thumma tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang sholat jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Kemudian barang siapa yang sholat lalu mengantarkan jenazah ke kuburan, dia dapat 2 qirat. Seperti apa 1 qirat ini? Para sahabat bertanya. Karena mereka ingin tahu kisaran pahala qirat itu seperti apa. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, mithlu Uhud. Seperti gunung Uhud. Nanti coba searching di Google gunung Uhud. Seperti apa besarnya? Supaya kita kebayang pahala kita sholat jenazah itu seperti apa. Lalu ngantarkan jenazah dapat 2 qirat. Sedangkan banyak masyarakat ketika pelaksanaan sholat jenazah itu nunggu di luar masjid. Yang dibutuhkan oleh jenazah ini, kalau yang ngantarkan 4 orang cukup. Yang ngantarkan ke kuburan 4 orang, 1, 2 depan, 2 belakang cukup. Yang nguburkan cukup 4 orang. Tapi mensolatin jenazah butuh orang banyak. Karena itulah doa buat yang meninggal. Doa. Jadi kadang-kala kita ini sholat jenazah yang cepat-cepat, setelah sholat jenazah doa lagi. Loh tadi yang dibaca apa? Nabi SAW setelah sholat langsung berangkat. Loh kapan mendoakan yang jenazah? Ya sholat jenazah itu doa, makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ustadz, Ana nggak ngerti gimana sholat jenazah. Belajar. Sampai kapan kita nggak ngerti? Yang pertama, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Takbir kedua, baca salawat. Yang kita biasa baca ketika tasyahud. Kemudian yang ketiga doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Gimana kau nggak ngerti bahasa Arab? Ya udah yang kau bisa. Tapi usahakan sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, doa sedikit, salam. Bas. Maka harapan ana para guru, para ustadz, para kiai. Ketika hendak mensolatkan jenazah, diumumkan. Agar orang-orang di luar itu naik. Kemudian dikasih tahu. Caranya. Niatnya bagaimana. Orang kadang bingung niatnya gimana. Ya sudah niat mensolatin jenazah. Maka ingat ini hak yang ketiga. Hak yang keempat. Menjawab undangan. Undangan yang seperti apa? Jumhur ulama berpendapat. Kalau undangan pernikahan. Maka wajib hadir. Selama tidak ada uzur syar'i. Selama tidak ada halangan. Kalau ternyata undangannya Ustaz, Anda diundang nikah Ustaz, tapi pernikahannya ini ya ada musik, dangdutan, kemudian penari ular. Aduh. Jangan bicara wajib, nggak boleh kita hadir kecuali untuk mengingkari kemungkaran yang ada di sana. Kalau itu bukan walimatul urus, bukan undangan pernikahan, maka jumhur ulama berpendapat itu anjuran saja. Jadi kita lihat undangannya apa.
Oh, undangan akikah. Ya, dianjurkan datang. Undangan apa? Sunatan. Undangan tasyakuran pulang haji. Ya, dianjurkan aja kita datang. Nggak wajib. Artinya kita nggak dosa ketika memang nggak bisa datang. Kalau yang walimatul urus, usahakan. Usahakan datang. Cuma memang para ulama menyebutkan walimatul urus, undangan pernikahan yang wajib datang ini di antara syaratnya nggak butuh safar, nggak butuh keluar kota. Jadi kalau Anda diundang di Jember, Jakarta, Ustadz Anda undang antum, wajib antum hadir Ustadz. Bukankah sabda Nabi SAW, "Idza da'aka fa'ajibhu." Nggak wajib. Ketika butuh safar, tidak wajib. Sehingga ya antum harus tahu yang ngundang itu nggak perlu marah-marah ketika yang diundang nggak hadir gara-gara memang butuh perjalanan. Taib. Kemudian yang kelima, tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Dan ini subhanallah jamaah, ini para dokter nih perlu mengkaji lagi. Ya, kenapa sih orang bersin itu kok disuruh alhamdulillah? Disuruh alhamdulillah. Ada apa sebenarnya? Kok ketika bersin disuruh memuji Allah Azza wa Jalla? Dan orang yang mendengarkannya disuruh mendoakan orang yang memuji Allah dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi ingat, tashmitul atis maksudnya mendoakan orang yang sedang bersin dan mengatakan alhamdulillah. Itu dikatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi ahibati fillah, banyak masyarakat tentang sunnah ini juga abai. Bicara tashmitul atis ini, ya apa hukumnya? Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah mendoakan dia. Tapi dalam mazhab Hambali mereka mengatakan wajib. Fardu ain. Setiap orang wajib yang dengar itu. Di dalam mazhab Maliki dikatakan fardu kifayah. Pokoknya sudah ada yang mendoakan, cukup bagi yang lainnya. Akan tetapi Anda lihat pendapat yang mengatakan fardu ain sepertinya lebih kuat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul utas. Allah cinta kepada bersin. Cinta dengan hal ini yang terjadi. Wa yakrahut tatha'u. Dan benci kepada menguap. Tatha'ub itu orang menguap. Kita lihat bersin dicintai Allah, menguap dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Perlu dikaji secara medis. Ada apa sebenarnya? Fa'idha atasa fahamidallah. Kalau seorang muslim itu bersin, lalu memuji Allah, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammita. Di hadis ini disebutkan wajib atas setiap muslim yang mendengar. Jadi catatannya yang mendengar. Wajib buat setiap muslim yang mendengar itu ayyushammitahu, dia wajib mendoakan. Kemudian yang didoakan ini juga hendak mendoakan kembali ya. Sunnahnya ketika mengatakan alhamdulillah didoakan yarhamukallah, lalu balik lagi kita mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Orang-orang Yahudi, ingat ini hak muslim ya. Ini hak muslim. Non muslim enggak. Orang-orang Yahudi ketika mereka hidup bermasyarakat bersama Nabi SAW di kota Madinah, mereka kadang-kala sangat ingin kalau mereka bersin di depan Nabi SAW supaya didoakan yarhamukallah. Semoga engkau Allah merahmatimu. Sedangkan mereka orang Yahudi, orang kafir. Tapi sama Nabi SAW nggak dikatakan yarhamukallah. Nabi mengatakan apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Karena ini hak khusus muslim. Jadi kalau orang kafir yang mengatakan alhamdulillah, kita katakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Bukan yarhamukallah. Ini hak saudara kita sesama muslim. Ada sebuah kisah indah jemaah ya. Ada seorang nih lagi di danau dia. Di danau dia lagi mancing nelayan ini. Dengar orang di pinggiran danau itu bersin.
dan mengatakan alhamdulillah. Orang ini mendayung kapalnya mendekati orang yang bersin tadi. Lalu mengatakan, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Kenapa? Aku dengar ketika dia bersin lebih dari 3 kali disebutkan ini sudah penyakit. Maka doanya didoakan syafaakallah. Semoga Allah menyembuhkan dirimu. Baik, itu yang kelima. Yang keenam jamaah berkaitan dengan nasihat. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Dan hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang memberikan nasihat, maka cukup. Ahibatifillah, kadangkala orang minta nasihat sama kita secara langsung. Ada orang yang nggak secara langsung minta nasihat. Contohnya seperti apa? Ada orang beli handphone di toko kita. Dia, Mas, apik handphone ini Mas. Bagus handphonenya. Sebagai penjual, nggak ada kecap nomor 2. Semuanya bagus, nomor 1. Tapi ingat, saudaramu tanya sama engkau, bagus enggak barang? Ketika engkau tahu barangnya ciri atau ada aibnya, engkau harus jelasin. Kenapa? Saudaramu, muslim dia. Kita nggak boleh nipu dia. Soalnya kadang-kala yang seperti ini terjadi kalau kita kenal sama pembelinya. Kalau kenal sama pembelinya, maka kita akan kata, oh jangan-jangan, nggak bagus barangnya. Nanti kalau ada barang bagus, anda telepon nanti. Kalau mungkin barangnya second. Maka ingat, setiap muslim yang jual barang, jual mobil, jual apa-apa, engkau punya kewajiban memberikan nasihat kepada saudara. Kisah yang sangat menggugah hati. Kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Seorang sahabat yang tampan sekali. Yang bahkan Umar bin Khattab mengatakan Yusufu hadil ummah. Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Pernah dia nyuruh anak buahnya membeli seekor kuda. Berangkatlah ke pasar. Dibawalah satu kuda yang bagus bersama pemiliknya untuk dibayarin. Deal nih antara anak buahnya dengan penjual 300 dirham. Setelah dibawa, supaya dibayarin sama bosnya, jadi ngeliat lagi ke barangnya. Kudanya ini. Takut nggak cocok dia. Dia perhatikan, ngomong sama pemilik barang itu. Pemilik kuda ini. Barangmu ini bagus. Kudamu ini bagus. Kudamu bagus. Biasanya penjual itu mengangkat barangnya supaya pembeli tertarik untuk membeli. Dan biasanya pembeli itu menurunkan barang ini supaya harganya murah. Dijelek-jelekan, oh ini, itu. Engkau muslim, lihat bagaimana Jarir bin Abdullah berlaku. Boleh 400 dirham. Deal 300 dirham. Ditawar naik, tawarnya naik ke atas, bukan ke bawah. 400 dirham. Katanya, ya maulah 300, mau apalagi ditawar 400, kata dia. Dilihat lagi, kayaknya 500 cocok barang. Ya apa kalau 500? Kata dia, ini bener mau beli apa enggak Jamaah? Sampai dibayarin 800 dirham. Anak buahnya bingung. Bos, gimana aku bawain barang 300, engkau bayarin 800. Iya. Bayatu Rasulullah SAW. Aku telah membaiat Nabi, berjanji, janji suci. Alan nushi li kulli muslim. Kalau aku akan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Janjinya. Maka dia penuhin hal itu. Maka tolong yang muslim, kalau engkau melihat saudaramu, berikan nasihat kepada mereka. Baik itu nasihat secara agama, baik itu nasihat secara dunia. Ada orang mau buka usaha umpamanya ya, kadangkala tanya sama antum tetangganya, Mas, kalau buka usaha di sini gimana Mas? Kira-kira rame apa enggak? Padahal antum sudah tahu banyak orang jualan, bubar semuanya. Katakan, ya karena antum mungkin mau dapat komisi ya. Kadang-kala kan dia yang nawarin tanah itu. Maka antum bohong akhirnya. Jangan. Katakan banyak yang jualan. Tapi nggak tahu ya. Nggak jodoh mungkin. Mungkin kalau antum jodoh di sini. Gitu. Intinya berikan nasihat kepada saudara kita. Kalau ada orang tanya, saya mau kerja di tempat ini. Menurut antum gimana? Kalau bagus katakan bagus. Enggak. Ada orang hendak melamar putrinya seseorang. Atau ada putra orang mau melamar putrinya fulan. Lalu
Bapaknya putri ini tanya sama kita, gimana menurut antum fulan? Antum tahu fulan ini punya utang nggak bayar-bayar. Maka antum katakan, fulan sholatnya alhamdulillah 5 waktu di masjid, tapi muamalatnya kurang dia. Punya utang sama 2 tahun nggak bayar-bayar. Ini nasihat. Hati-hati antum sama dia dalam urusan muamalat. Bukan ribain dia. Karena urusannya dia tanya tentang cocok-cokkah fulan ini untuk menjadi menantunya. Hada wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir jamaah. Secara umum ada satu hak yang perlu kita ingat. Yaitu hak hati. Hak cinta. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bas, antum jadikan patokan dalam bermuamalah. Apakah antum mau dimuamalin seperti itu? Nggak mau, jangan. Kau melakukan itu kepada saudara. Jadikan dia seakan-akan dirimu sendiri. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Dr. Muhammad Yusuf sebagai moderator. Barakallahu. Baik, Ustadz. Luar biasa, Ustadz. Luar biasa sekali ini. Ternyata dalam Islam itu sangat detail mengatur umatnya bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita memperlakukan saudara kita gitu ya, Ustadz ya. Ya, betul, Masya Allah. Kemudian yang paling menarik, ini mungkin saya akan bertanya ke Ustadz nih. Tapi sebentar saya background. Ya dokter, kalau pakai background itu jadi hilang dok. Ya. Ini saya menarik sekali nih tadi. Nah. Dalam hak seorang muslim Ustadz menyampaikan bahwa kami ini sebagai dokter itu luar biasa. Kenapa? Ketika kita melakukan salah satu kewajiban dan hak dari seorang muslim tadi adalah menjenguk yang sakit, begitu ya Ustadz? Nah, apabila seorang dokter non muslim, otomatis dia hanya mengamalkan hanya melakukan kewajibannya gitu. Tetapi seorang dokter muslim akan mendapatkan dua keutamaan di sana. Nah, problemnya adalah Ustadz, bagaimana cara kita untuk, karena terus terang ini kembali ke diri saya sendiri. Karena setiap saya melakukan visitasi ke pasien itu saya hanya menganggap sebagai suatu kewajiban saya hanya untuk melihat pasien itu dan ingin mengetahui progres dari recovery time si pasien. Jadi yang paling berat adalah untuk mengkombinasi antara niat kita menjenguk sesama muslim dan sekaligus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang dokter. Ustadz punya tips and trick nggak bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan dua fadilah ini tadi? Gitu. Masya Allah. Bayangkan apabila kita hanya menjalankan sebagai kewajiban. Siap, Masya Allah. Nah, ya hibati fillah. Ini penting sekali memang ya. Ada yang namanya fiqhun niyat. Bagaimana memahami niat ini. Mengkombinasikan itu mungkin sekali. Triknya gimana? Baca tentang fadilah membesuk pasien. Keutamaan-keutamaan itu. Sehingga muncul dalam benak kita, ya Allah, pahalanya besar sekali. Sehingga seorang dokter itu yang memotivasi dia untuk membesuk atau melakukan visitasi itu bukan hanya kewajiban sebagai dokter, bukan hanya uang yang akan diterima setiap visitasi. Tapi dalam benak dia ada, ya Allah, aku ini sedang dalam perjalanan didoakan oleh 70.000 malaikat. Itu hadir. Gimana kalau yang dibesuk itu 10 pasien? Hadir itu. Dia akan disediakan taman di surga ya. Maka dengan cara kita memahami fadilah-fadilah itu sehingga terekam di diri kita, kita lebih semangat lagi. Kadang-kadang dokter ini males ya, artinya capek dia gini. Cuma ketika dia ingat dengan fadilah ini, dia akan lebih semangat lagi. Nah, ditambah lagi, tadi Ana sampaikan gimana kita membawa sesuatu yang menunjukkan bahwasanya kunjungan kita bukan murni visitasi seorang dokter saja. Tapi di situ ada unsur membesuk saudara muslim. Sehingga udah kelihatan nih, dokter membesuk, dia siapkan sesuatu makanan atau apa, dia bawa, dia beliin coklat atau apa, dia berikan kepada pasien, ini sebagai saudaraku, engkau muslim. Terus bicara periksa sebagai seorang dokter lagi, balik dia. Insya Allah itu mungkin bisa membantu dok ya untuk mengkombinasi hal itu. Kemudian kita jamaah mengingat bahwa harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun,
mobil yang kita miliki, jabatan yang kita dapatkan, itu akan fana dan hilang. Yang tersisa yang untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi niatkan lillahi ta'ala untuk mendapatkan ya pahala yang sudah Allah siapkan tadi dong. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya kita harus melatih niat itu ya Ustaz ya. Siap, Dok. Hari itu ya. Baik Ustaz, berikutnya ada pertanyaan dari beberapa peserta Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ustaz, dari Dr. Arya Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah adab menjenguk orang yang sakit dan menjawab undangan walimah juga berlaku untuk seorang yang non-muslim? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Kalau bicara kewajiban, tidak. Tadi kita bicara membesuk orang yang sakit adalah hak saudara kita sesama muslim. Gimana kalau yang sakit non-muslim? Apa yang akan kita dapatkan? Tetap kita akan mendapatkan pahala atas kebaikan itu. Tapi apakah sama dengan fadilah membesuk seorang muslim? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi, niatkan tatkala kita membesuk seorang non-muslim itu dalam rangka menunjukkan indahnya Islam sama dia. Karena bicara toleransi, Islam itu sangat toleransi sekali. Selama urusannya bukan urusan akidah, urusan agama, sekedar urusan sosial, muamalat, Masya Allah. Islam sangat toleransi kepada orang-orang non-muslim. Rasulullah SAW membesuk non-muslim. Bagaimana diceritakan beliau membesuk anak orang Yahudi yang sakit. Nabi datang ke rumahnya. Di situ Nabi, ya tentunya kalau bicara mendoakan kesembuhan kepada orang yang sakit, kita doakan walaupun non-muslim. Kalau bicara kesembuhan, kita mintakan kesembuhan. Lalu yang terpenting dari itu, Nabi berbagi hidayah buat orang Yahudi ini. Nabi mengatakan kepada anak ini, Qul la ilaha illallah. Agar dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agar dia masuk Islam. Anaknya ini sakit. Dia ngelihat kepada bapaknya. Bapaknya Yahudi. Dan kita tahu orang-orang Yahudi di Medina ini, mereka menanti kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah. Karena mereka tahu Madinah akan menjadi tempat hijrahnya Nabi itu. SAW. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim, ini Muhammad SAW. Anaknya ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Artinya bagaimana kita membesuk orang sakit, selain bawa oleh-oleh, selain bawa hadiah, kita juga bawa hidayah. Apalagi kalau dia non-muslim. Selain untuk menunjukkan keindahan Islam. Kalau walimahnya non-muslim, juga bukan hak kita nggak datang, nggak ada masalah. Tapi kalau kita datang di walimahnya non-muslim, yang di situ tidak ada unsur kemaksiatan, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau ternyata ada kemaksiatan, undangan muslim aja ada kemaksiatan, kita nggak boleh hadir. Tapi kalau undangannya aman, tidak ada unsur kemaksiatan di sana, silahkan dihadirin, tapi bukan menjadi hak dia. Boleh saja kita menghadirinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Pak Abu Ihsan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Afwan Ustaz, Ana ini ingin bertanya nih, bagaimanakah hukumnya jika seseorang mengikuti kajian dari seorang ustadz hanya untuk menjaga hubungan baik dengan teman atau atasannya. Jadi hanya untuk menjaga hubungan baik saja nih Ustaz, bukan dari niatnya sendiri untuk mengikuti kajian tersebut. Hukumnya bagaimana nih Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Semoga dengan dia mengikuti kajian, dia dapat hidayah. Jadi memang ada orang-orang yang ikut kajian karena terpaksa. Ana sering sampaikan, seorang muslim yang punya jabatan, wajib berdakwah. Dia punya power untuk mewajibkan kepada anaknya, anak buahnya hadir kajian. Akhirnya anak buahnya itu hadir karena terpaksa. Apalagi kalau di absen. Apalagi di tentara. Kalau atasannya mengatakan wajib hadir, terpaksa mereka hadir semuanya. Bagaimana dia? Innamal a'malu binniyat.
Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dia. Harapannya tatkala dia hadir, kemudian dia menyimak, mendengarkan, dia dapat rahmat di sana. Dia dapat hidayah di sana. Bagaimana Rasul SAW menceritakan malaikat-malaikat yang hadir di majelis ilmu. Kemudian dia setelah kajian selesai, dia naik laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya setelah mendapatkan informasi yang jelasnya Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi. Allah mengatakan kepada mereka, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku jadikan kalian saksi bahwa aku sudah mengampuni orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Lalu malaikat mengatakan, ada satu orang di antara mereka yang bukan termasuk jamaah mereka. Hadir juga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Mereka adalah orang-orang. Siapa saja yang kumpul sama mereka tidak akan merugi. Tidak akan sengsara. Artinya walaupun dia datangnya terpaksa, semoga tetap dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, para pemegang kekuasaan, yang punya pembantu, yang punya anak buah, kalau engkau bikin kajian, yang punya supir, katakan kau hadir, duduk di sampingku. Mungkin dia nggak mau, terpaksa dia ada. Semoga selesai kajian, dia dapat hidayah dari Allah. Hadza wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dr. Rian Hari Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan keseharian masih ada orang yang menggibah sesama saudara muslim. Mohon tips dari Ustaz agar terhindar dari situasi atau suasana obrolan gibah ini Ustaz. Karena saya pernah dengar bukanlah muslim yang baik jika saudara yang tidak aman dari lisannya. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah. Ini pertanyaan menarik sekali apalagi di bulan Ramadan ya. Di mana seorang muslim di bulan Ramadan ini meninggalkan yang mubah. Jadi kita ini yang ditinggalkan sebenarnya bulan Ramadan yang mubah. Kalau yang haram itu sepanjang 1 tahun, ya semua ditinggalin, nggak boleh. Tapi di bulan Ramadan, muslim yang taat itu naik tingkatannya meninggalkan yang mubah. Meninggalkan apa? Makan dia tinggalin. Halal ini makan. Minum dia tinggalin. Minum apa? Bukan minum khamr, minum air. Istrinya ditinggalin. Terus gimana ternyata dalam posisi dia meninggalkan yang mubah, yang haram dikerjain. Salah satunya tadi bicara riba. Di mana Rasul SAW ketika mengatakan al-muslim. Muslim itu kayak apa sih? Kalau bicara rukun Islam jelas. Tapi bicara kita melihat muslim ini perilakunya kayak apa. Anda nggak akan tanya dia, antum mengucapkan syahadat apa enggak? Dia tentunya mengucapkan syahadat kalau dia muslim. Anda nggak akan tanya, antum sholat. Karena sholat itu ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Puasa ya di bulan Ramadan. Haji ya kewajiban seumur hidup sekali. Maka Nabi SAW mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari orang Islam lainnya, selamat dari lisan dia, dari tangan dia, dari gangguan dia. Baik yang verbal atau fisik. Itu orang Islam. Jadi kalau ternyata muslim suka ribain saudaranya, muslim masih komentar-komentar negatif, suka membuli saudaranya, ini kalau bicara haknya masih banyak lagi. Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu, nggak boleh menzaliminya. Nggak boleh menyerahkan dia kepada musuh, nggak boleh mendustainya. Menipu dia nggak boleh. Ketika bicara riba, gimana engkau memakan bangkai saudaramu? Di siang hari di bulan Ramadan. Rawon nggak dimakan, bangkai saudaranya dimakan. Kemudian jamaah, kita yang mendengarkan. Apa sikap kita? Tugas kita adalah membela saudara kita. Man radda an irdi akhi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka raddallahu anhu nar yaumil qiyamah. Maka Allah akan menolak neraka atau menjauhkan neraka dari dia. Atau kama qala Nabi SAW. Maka tugas kita belain saudara kita. Ketika dia ribain, afwan. Yang anak tahu fulan baik. Kalau memang kau tahu dia nggak baik dan kau ingin kasih nasihat, tafadhol. Itu menjadi kewajibanmu untuk memberikan nasihat kepada saudaramu yang berbuat salah. Tapi kalau untuk ngomongin dia, sayanglah. Kita puasa, kita
melakukan ibadah, nanti pahalanya habis. Bahkan bisa diambil sama saudara kita. Maka itu tugas kita, tatkala mendengar saudara kita yang melakukan riba, ngomongin saudaranya. Kalau kita nggak mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di sana, maka tugas kita meninggalkan majelis itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Tadi ada peserta yang raise hand, ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan, Ibu Yuliza dari Bekasi. Silahkan, langsung di-unmute. Ya, syukron. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik wa barak. Naam, tafadhali. Ya, Afwan izin bertanya, ini tentang kewajiban menjawab bersin ya, Ustaz. Saya pernah baca di timeline, katanya Rasulullah SAW itu, kalau ada anak kecil yang bersin itu, ketika alhamdulillah mengucapkannya, Rasulullah SAW itu mengucapkan barakallahu fiik, Ustaz. Jadi bukan yarhamukallah. Apakah itu sahih? Nah, kemudian yang kedua, apakah ahwat boleh ikut sholat jenazah juga? Lalu yang ketiga, apakah seorang ahwat yang meninggal, yang di dalam tubuhnya itu masih ada alat kontrasepsi gitu, Ustaz, apakah itu harus dikeluarkan atau dibiarkan saja? Mohon pencerahannya, syukron, jazakallah khair. Masya Allah. Barakallah fiik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan insya Allah yang berkaitan. Pertama, apabila yang bersin itu anak kecil, apakah yang disyariatkan itu adalah mengucapkan barakallahu fiik ya, atau Allah yubarik fiik, wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu, yang ana tahu adalah diucapkan kepadanya yarhamukallah, sebagaimana yang di hadis-hadis lain. Tapi nanti mungkin ana akan lihat kembali apakah hadis yang disebutkan tadi itu sahih. Nah, itu yang pertama. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah perempuan juga melaksanakan sholat jenazah? Nah, jadi sholat jenazah ini syariat untuk laki-laki dan perempuan. Hanya saja memang karena perempuan itu tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Biasanya kan jenazah disolatkan itu di masjid. Nggak harus di masjid sebenarnya. Makanya para perempuan sebelum jenazah itu diangkat, dibawa ke masjid untuk disolatin, maka di rumah hendaklah para akhwat yang ada di sana mensolatinya. Mau sholatnya itu jamaah atau mau sholatnya sendiri nggak ada masalah. Jadi bagi perempuan-perempuan juga akan mendapatkan fadilah seperti yang disebutkan tadi, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Adapun pertanyaan yang ketiga tadi berkaitan dengan seorang wanita yang mungkin meninggal dunia, meninggalkan di tubuhnya ada alat. Baik itu alat kontrasepsi atau alat yang ada orang pakai apa? Di jantungnya itu pakai alat ya, atau pakai gigi palsu. Apakah harus dikeluarkan? Enggak harus dikeluarkan. Dia dikuburkan bersama alat yang ada di tubuhnya. Kecuali alat yang ada di tubuhnya berharga. Seperti giginya emas. Gimana nih giginya? Dicabut apa? Dikuburkan dengan gigi tersebut. Kalau dicabut itu menyebabkan rusak wajahnya, maka jangan. Biarkan yang seperti. Tapi kalau memang enggak ada masalah ketika dicabut, maka diperbolehkan untuk dicabut ketika itu. Jadi intinya enggak ada masalah dia dikuburkan bersama alat-alat yang bukan dari asli tubuhnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan dari saudara Ahsan Hatman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi ini kita tidak diizinkan untuk membesuk saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit. Apakah cukup kita mendoakan dari jauh saja, misalnya lewat WhatsApp? Bagaimana tanggapan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah jemaah. Iya.
Yang pertama kita ketahui bahwasanya seorang muslim yang memang dia biasa membesuk saudaranya yang sakit. Dalam kondisi pandemi dia nggak bisa. Semoga niat dia tetap dicatat. Karena kalau bukan karena pandemi, dia akan membesuk saudara. Yang kedua, alhamdulillah, mungkin kita nggak bisa datang secara fisik. Tapi oleh-olehnya bisa datang. Kita kirimkan sesuatu buat saudara kita. Yang ketiga, alhamdulillah, bisa secara virtual sekarang. Mungkin pahalanya tentunya berbeda. Karena kita tidak melakukan perjalanan, kita video call sama dia, kita motivasi dia, kita kuatkan dia, kita doakan dia. Itu insya Allah ya dapat menggantikan beberapa hikmah dari membesuk orang yang sakit. Karena ketika para ulama menceritakan, apa sih hikmah membesuk orang yang sakit? Kadangkala orang yang sakit ini pingsan atau koma. Terus apa faedahnya membesuk dia? Dia nggak tahu dengan kehadiran anak. Iya, tapi keluarganya tahu. Jadi selain memotivasi yang sakit, bisa jadi kita memotivasi keluarganya yang dimotivasi. Kemudian disitulah kita juga bisa mendoakan yang sakit. Walaupun dia sedang dalam kondisi pingsan. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Artinya kita kalau doa secara tersembunyi dia nggak tahu, alhamdulillah itu baik. Tapi kalau tujuannya memotivasi dia, maka bisa baik pun. Jadi tetap kita menjaga hak saudara kita walaupun tidak maksimal. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Salah satunya lagi yang mungkin paling penting adalah oleh-olehnya ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya kalau kadang-kadang dok yang makan ini bukan yang sakit dok. Yang jagain dok. Tapi nggak apa-apa kan, kita tetap berusaha untuk mendukung mereka yang jagain itu dok. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Januar Habibi. Bismillah. Ustaz, semoga Allah muliakan antum dan keluarga di dunia dan akhirat. Amin. Afwan ya Ustaz, apakah seorang muslim diperbolehkan untuk melayat ke rumah duka non-muslim atau ke acara pernikahan di rumah ibadah non-muslim? Karena bisa jadi ada doa-doa tertentu yang mereka panjatkan pada saat acara tersebut. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekedar kita yang berkaitan dengan ada tetangga kita non-muslim meninggal dunia atau kawan kita non-muslim meninggal dunia, kita boleh sekedar takziah, tapi bukan mengantarkan jenazahnya. Karena tadi kalau bicara hak seorang muslim adalah mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Tapi kalau dia non-muslim ya kita sekedar ya bela sungkawa kepada keluarganya. Hanya itu yang kita lakukan. Adapun mengantarkan jenazahnya tidak. Kalau ternyata di rumah itu ada ritual non-muslim, maka kita nggak hadir. Kalau memang kita harus mengikuti acara tersebut. Begitulah pernikahan. Kalau pernikahan itu dilakukan di gereja dan kita tahu di situ ada kesyirikan yang dilakukan. Ada ucapan-ucapan ya mungkin yang kita trinitas yang diucapkan, maka kita nggak hadir. Karena tadi kita udah sampaikan juga, kalau yang ngundang kita muslim pun dan di tempatnya ada kemaksiatan, maka kita nggak boleh hadir. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan terkait memang hal yang sering kita kerjakan sehari-hari, Ustaz. Dari saudara Zidan Rahadia. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Saat akikah anak, ana diwakilkan ke jasa akikah. Namun pas pemotongan kurban, ana tidak saksikan itu. Dan ana baru dapat keterangan bahwa jika tidak disaksikan itu salah. Apakah syah akikah anak ana Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara akikah, ini ana ingin menjelaskan bahwasanya akikah itu adalah menyembelih kambing. Bukan nasi kotakan. Nasi kebuli, mau sate, mau gulai, bukan. Akikah itu menyembelih kambing. Sehingga dianjurkan orang itu, ya kalau bisa menyembelih sendiri, mau diwakilkan ke orang nggak ada masalah. Yang penting amanah. Tapi intinya, akikah ini sesuatu yang sebenarnya tidak memberatkan. Hanya di masyarakat kita, karena orang pahamnya akikah itu, ya
catering akikoh, ya makanan yang masak. Padahal engkau bisa bagikan daging akikoh itu seperti pembagian kurban. Sepertiganya dibagikan, sepertiganya dikasihkan fakir miskin, sepertiganya buat hadiah, sepertiganya engkau makan sendiri nggak apa-apa. Seperti kurban. Sehingga biayanya tidak membengkak. Engkau masih bisa mendapatkan keuntungan dari akikoh itu untuk keluargamu sendiri. Ini bicara akikoh. Maka nggak ada masalah kalau tadi dikatakan akikohnya dititipkan ke jasa, yang penting jasanya amanah. Amanah yang penting jamaah. Karena yang ditakutkan nggak dipotongkan kambing tapi dibelikan daging di pasar. Lalu dibikinin sate, lalu dibagikan. Berarti engkau belum akikoh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kurban. Memang dianjurkan untuk menyaksikan kurban kita. Dianjurkan. Dan dianjurkan untuk makan dari daging kurban kita. Tapi kalau itu tidak dilakukan nggak mengapa. Kurbannya sah. Intinya kita diperbolehkan mewakilkan orang untuk menyembelih akikoh kita. Kita diperbolehkan mewakilkan orang untuk menyembelih kurban kita. Yang penting itu terlaksana. Jadi kalau memang kita hendak melakukan akikoh atau kurban, tolong benar-benar ya orang yang amanah. Agar jangan sampai nggak dipotong. Karena Anda ingat ya dulu di Mekah bicara haji. Menyembelih kurban yang ada di Mekah sana. Jadi ada penipu-penipu, ada oknum-oknum yang bawa jemaah haji. Nanti dibawa ke kandang kambing. Ini kambingnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini dipotong, lihat beberapa. Akhirnya mereka pergi diajak ziarah. Nanti datang jamaah lain ke tempat yang sama, ditunjukin kambing yang sama. Kemudian pergi lagi. Jadi kambing yang sama itu ditunjukkan kadang-kadang ke 5 jamaah. Atau 5 rombongan. Satu rombongan bisa 400 jamaah. Kambingnya cuma jumlahnya 400 ekor. Berarti yang lainnya nggak motong. Ini ada oknum-oknum yang seperti itu ada. Maka berhati-hati karena kita juga mau masuk ke Idul Adha nanti ya. Di mana yang jemaah haji akan potong di sana, yang di Indonesia juga akan potong di sini. Tolong diperhatikan keamanahan orang yang diwakilkan. Barakallahu fiik. Nah, Dok, kayaknya kita masuk ke pertanyaan terakhir ini, Dok. Ya, ini pertanyaan terakhir ini memang ini penting juga ini Ustaz ini. Siap, Dok. Terakhir ya Ustaz ya. Dari Abu Musa. Wah, Pak Saiful Abu Musa. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya berkaitan dengan kewajiban menjawab salam apabila ucapan itu berasal dari pengamen jalanan yang sering mengucapkan salam tapi bukan untuk mendoakan. Melainkan hanya sebagai trik saja untuk menarik perhatian. Apakah tetap wajib tuh saat menjawab salamnya? Gimana? Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kita ini tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati orang. Kita nggak tahu, mungkin dia salamnya nggak ikhlas. Salamnya untuk cari fulus, terserah antara dia sama Allah. Tapi kita mendengar salam itu diucapkan. Nama Allah disebutkan, tugas kita menjawabnya waalaikumsalam. Bicara itu trik untuk mendapatkan mendapatkan fulus yang lebih banyak, itu antara dia sama Allah. Dan tugas kita juga kalau tahu pengamen itu atau orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan itu adalah orang-orang yang menjadikan hal itu profesi, maka jangan dikasih. Kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak perlu kasih dia. Kalau kita mau kasih nasihat, kita kasih nasihat dia. Karena sesama muslim kita wajib memberikan nasihat agar dia berhenti dari apa yang dia